Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Vivo Mbah V15, yang mana handphone ini uh, rusak di bagian layarnya Mbak ya. Bisa dilihat Mbak ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Bagaimana cara mengatasinya Mbak? Mari kita bongkar terlebih dahulu Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita lanjut, kita buka. Di sini saya sedikit percepat Mbak ya untuk videonya untuk mengurangi durasi. Intinya Mbak semua tahu dalamannya ini HP kira-kira seperti ini. Tapi ingat Mbak, waktu pembongkaran itu ada fleksibel Mbak ya, fleksibel sidik jari, hati-hati jangan sampai robek. Di sini begini Mbak, di sini saya mengalami kendala. Kendalanya apa? Yang mana di sini saya akan saya bagikan ke sahabat dan Mbak semua. Ini mesin Mbak, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah tulangnya bingkang Mbak. Tulangnya itu bingkang. Nah, dalam beberapa kasus nanti mungkin sahabat dan Mbak semua sebelum mengganti layar ada baiknya mengeker atau melihat kondisi tulang. Jika tulang itu bengkok, bilang sama usernya Mbak, tulangnya bengkok harus diganti, memangnya kan begitu. Kalau usernya tidak mau, oke Mbak, kita boleh lanjut. Oke Mbak, kita sambil buka Mbak ya. Boleh kita lanjut Mbak, dengan catatan begini, kita servis juga cari aman Mbak ya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita ukur baterainya. Baterainya kita ukur ya. Baterainya lowbat Mbak ya. Jadi begini Mbak, dalam beberapa kasus jika mengalami tulang itu bengkok, kita jangan paksakan. Biasanya beberapa kasus saya lihat teman-teman itu mengikat karet terlalu paksa, kira-kira kan seperti itu Mbak. Dalam beberapa kasus jika kita ikat terlalu paksa, bisa kita lihat Mbak ya, tulangnya itu bengkok, bingkang. Kalau kita ikat paksa, iya benar rapi, benar Mbak, bisa rapi. Satu kendala yang akan ditimbulkan nanti, ada kebetulan satu kasus Mbak, tapi nantilah saya ceritakan Mbak. Waktu kita pasang aman, tapi nanti setelah beberapa hari itu kadang-kadang layar sentuhnya ngaco Mbak. Satu itu bisa beberapa kendala yang bisa terjadi Mbak ya. Oke Mbak, sambil kita pasang LCD-nya. Satu itu, kedua timbul garis Mbak, timbul garis di layar itu, timbul garis itu bisa langsung satu kali proses itu langsung muncul, bisa juga nanti 3, 4 atau 1 minggu ke depan akan muncul timbul garis, kira-kira seperti itu Mbak. Dan untuk yang ketiga tadi layar sentuhnya malfungsi Mbak ya. Jadi untuk kayaknya dua itu saja Mbak ya. Dalam beberapa kasus kita Mbak ya, kita bilang sama usernya, memang kita tidak boleh memaksakan layar Mbak ikut ke tulang, karena takutnya nanti kita malah dikomplain, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus, itu sifatnya kaca, tidak boleh bengkok Mbak, nanti bisa layar malfungsi atau mungkin ngeblank malah ya. Jadi untuk pasangnya lebih baik kita perbanyak lemnya Mbak, kira-kira seperti. Jadi kalau perbanyak lemnya tidak rapi loh nanti ya, kira-kira seperti itu. Daripada kita nanti dikomplain Mbak, tapi kita harus bilang dulu sama usernya kalau nanti ini saya tidak bisa presisikan karena memang tulangnya bengkok, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi
Untuk tipnya seperti itu Mbak, jangan dipaksa Mbak, jangan kita ngejar rapi tapi nanti malah tidak awet, kira-kira seperti itu, kita malah dapat komplain. Jadi untuk tips ini mudah-mudahan bermanfaat ya, khusus buat sahabat dan bapak semua, karena saya lihat banyak sekali kasus-kasus bingkang ini, kasus-kasus tulang pinggang ini makan korban gitu loh Pak. Banyak teman-teman yang jalan-jalan ke rumah itu cerita begini bla 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 bla. Itu efek dari memaksa LCD pada tulang yang pinggang, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita pasang penutupnya Mbak ya. Penutup di sini banyak sekali bautnya Mbak. Sambil lalu Mbak ya akan saya ceritakan bagaimana nanti cara ngelemnya. Cara ngelemnya ya seperti biasa ya, ini kita pasang dulu, setelah itu kita pasang tutup belakang. Atau kalau pasang tutup belakang kayaknya mudah Mbak ya, mungkin nanti bisa untuk pasang bisa nanti ya, karena tidak perlu menekan, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi ya buat sahabat dan Mbak semua ya, sekali lagi saya ingatkan, jika mendapati tulang yang pinggang, hati-hati Mbak, hati-hati, jangan memaksakan, karena banyak saya lihat juga di maaf ya, di channel-channel lain memasang LCD itu terlalu banyak untuk karetnya ya. Saya dulu seperti itu Mbak, dulu juga seperti itu, tidak menutupi juga untuk saya pribadi dulu juga seperti itu, karena saya ada penjepit Mbak, saya ada penjepit tapi saya tidak pakai, saya malah justru takut begitu loh Mbak. Apalagi kualitas LCD sekarang itu saya lihat ya begitu Mbak. Saya ada penjepit khusus tapi saya tidak pakai Mbak, saya tidak pakai di sini. Saya lebih baik menggunakan karet pun itu dulu juga banyak saya kasih karet begitu Mbak, tapi sekarang tidak Mbak ya, karena di sini juga saya pikir dampak dari risiko terlalu banyak mengikat karet ya, apalagi kalau di LCD yang di mesin di tulang-tulang yang pinggang itu sangat rawan, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, bisa dilihat ya, di sini berhubung di atas itu ada sensor Mbak, jadi saya harus di atas itu harus yang apa Mbak ya, yang melengket presisi yang di atas Mbak. Di sini saya lem dulu di bagian belakang Mbak ya, saya lem dulu di bagian belakang. Sebenarnya ini dikerjakan terakhir enggak apa-apa bagian belakang Mbak ya, cuman biar satu kali lah Mbak, kira-kira seperti itu, karena di sini tidak perlu menekan, tidak seperti handphone yang lainnya ya perlu menekan. Kalau ini tutupnya cuma tutup plug begitu saja Mbak, menempel di frame, jadi enak masang atau bukanya untuk tutup belakang HP ini Mbak. Pastikan presisi Mbak ya, pastikan presisi. Bisa dilihat Mbak di situ di sebelah kanan Mbak ya, di sebelah kanan itu ada sensor, jangan sampai tertutup lem Mbak. Bila perlu mungkin tidak usah ditaruh lem Mbak ya, di bagian dekat sensor. Oke Mbak, kita mulai untuk proses pengeliman. Dan mohon maaf Mbak ya, untuk video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Kita coba lem terlebih dahulu Mbak, pelan-pelan ya, enggak usah buru-buru. Nah di sini di bagian bawah kita berikan banyak lem Mbak, nanti di bagian bawah kita berikan
banyak lem. Pastikan yang di atas dulu Mbak ya, yang paling penting di atas melengket dulu. Setelah itu kita ikat karet. Kalau nanti diikat karet ya, kita coba tes aman, tesnya berjalan dengan lancar. Baik, waktunya kita ikat karet ya. Di bawah tadi saya berikan lem sedikit agak banyak Mbak ya, itu ya. Jadi yang di bawah bisa kita lihat saya tambah lem lagi karena memang apa Mbak ya, tidak bisa presisi karena posisi tulangnya itu bengkok, kira-kira seperti itu Mbak. Bisa dilihat Mbak ya, lemnya saya sedikit berbanyak. Bagusnya di bagian bawah itu dikasihkan lem Mbak ya, di bagian bawah itu kasihkan lem juga. Di sini saya ikat tapi tidak terlalu kuat Mbak. Bisa dilihat itu ada karet kecil, saya menggunakan karet seperti itu. Setelah itu kita lap-lap sedikit karena nanti kalau sudah kering itu apa Mbak, kalau sudah kering kita lap itu susah dan tidak rapi ya. Kita rapikan seperti berikut. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk tips atau video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti jika ada umur panjang, Insya Allah saya akan berbagi lagi tips-tips atau video-video terbaru tentunya. Oke Mbak, pesan saya buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, perbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, dunianya sudah tua. Mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih yang sudah merespon.